Allahu Akbar, Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kifan najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmati wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah pendengar halaqah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini seperti biasa lanjutan daripada pembahasan kita tentang salat berjamaah sudah sampai kepada matan walau iqtada syafi'i bi hanafi. Bagi pendengar yang ingin menyimak matan ini boleh dibuka matan Minhaj atau Al-Mahalli atau Kanzur Raghibin. Kalau cetakan kami berada di halaman 263. Sebelum kita bahas matan pada malam yang berbahagia ini, pada malam sebelumnya di kata-kata ya'taqiduhu oleh Imam Qurtubi ada sedikit uraian pada kata-kata ya'taqiduhu. Itulah pada masalah seseorang makmum tidak sah mengikuti imam yang sudah beriktikad oleh si makmum yang bahawa imam itu tidak sah salat. Pada matan ya'taqiduh oleh Imam Qurtubi ada sedikit uraian. Menurut hemat ulun tuan, malamnya lebih menjurus kepada pembahasan makmum dengan imam berbeda madhab. Dalam arti kata berjamaah, muhalif antara makmum dengan imam berbeda mazhab. Pakiban pandangan menurut fiqih daripada mazhab katanya mazhab Syafi'i. Di sini Imam Qurtubi mengatakan wa'lam annal mu'tabar, bahawa sesungguhnya yang mu'tabar fi sihhatil iqtida, pada sah mengikut qaumis salatil imam, keadaan salat seorang imam, mustamilatun, melengkapi ala ma la budda minhu, di atas barang yang tidak boleh tidak. Barang yang tidak boleh tidak, yang katente minal arkan wasyurut indal ma'mum, rukun dan syarat di sisi si makmum.
Nya kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, imam yang menjadi imam oleh si makmum baru sah mengikuti seorang imam adalah keadaan imam tersebut tentang masalah sihah iqtidak, sahkah mengikut seorang imam ataupun tidak. Menurut daripada matan yang diutarakan oleh Imam Qurtubi, pada sah mengikut seorang imam, salat imam, sembahyang yang orang yang menjadi imam tersebut, keadaan salatnya harus mustamilatun ala malabudamin minasyurut wal arkan, segala syarat dan rukun menurut indal makmum, di sisi si makmum, syarat sembahyang dan rukun sembahyang yang menurut si makmum oleh imam tersebut harus melengkapi, harus lengkap. Maknanya seandainya yang menjadi makmum Syafi'i, oleh si imam segala ketentuan, syarat dan rukun salat menurut si makmum, kebetulan yang menjadi makmum Syafi'i, berarti menurut Syafi'i, imam yang menjadi imam tersebut harus lengkap syarat dan rukunnya. Di ketika yang menjadi imam tidak memenuhi syarat ataupun rukun menurut si makmum, maka si makmum tersebut tidak sah mengikuti imam. Kenapa? Karena imam hanya tip syarat dan rukun menurut si makmum. Nyo daripada bahir, daripada takbir ungkapan yang oleh Imam Qurtubi, wala yadurru i'tiqadu nadbi ba'dihha nasyi' an taqlidil madhab. Yang perlu titik daripada pembahasan kita yang tidak mudarat, maknanya hana efek untuk hana sah salat atau tidak ada efek untuk hana sah ikut. Seandainya oleh si imam beriktikad nadbu ba'dihha, sebahagian syarat atau sebahagian rukun menurut si makmum, nyan syarat, nyan wajib, nyan rukun wajib, menurut si imam hana wajib, sunat. Kenapa terjadi khilafiyah? Nyo karena terjadinya daripada taklid madhab. Karena si imam bertaklid kepada Hanafi, misal, oleh makmum bertaklid kepada Syafi'i, sehingga syurut wal arkan, syarat dan rukun sembahyang berbeda antara imam dan makmum. Tetapi oleh imam yang menjadi imam, segala syarat dan rukun yang menurut makmum memang itu syarat dan rukun, oleh si imam memenuhi, nagu pebut, itian, ada gedatangkan, lakukan syarat dan rukun, kewajiban-kewajiban yang menurut si makmum itu memang kewajiban, menjadi syarat dan rukun. Menurut si imam itu bukan syarat dan rukun, itu kesunahan. Sehingga oleh si imam dalam melakukan sesuatu perbuatan, misal contoh yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan ketanya orang awam, dikata berumrah,
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang menjadi imam pada dua masjid mulia tersebut, oleh imam tidak terdengar basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ulun tuan, ulun sebutkan tidak terdengar. Hana deh dah dengar. Perkah nak baca bismillah atau tidak? Basmalah menurut si imam, si makmum yang Syafi'i, maka basmalah itu wajib. Di ketika imam yang menjadi imam membaca basmalah tapi beriktikad kepada sunnah, bukan wajib basmalahnya. Kenapa ketika kesunat? Karena terjadi tersebut perbedaan karena taklid madhab. Karena yang menjadi imam bertaklid kepada madhab Hambali atau Maliki. Karena Hambali ataupun Maliki, mereka basmalah pada membaca Al-Fatihah bukan suatu kewajiban. Tetapi oleh si imam nak puput membaca basmalahnya, nak lakukan, cuma hana gaya ikut kewajib. Yang pakiban i'thah ikut dia urun Syafi'i. Jelas jawabannya terdapat wala yadurru i'tiqadu nadbi ba'dihha. I'tiqad, oleh si imam beriktikad kesunahan syarat dan rukun menurut si makmum oleh si imam, itu bukan syarat, itu bukan rukun, tetapi kesunahan. Nah, gepuput, tapi bukan menganggap itu kewajiban. Nyan hana pupu wala yaduru tah dah ikut benda. Nah, nyan pembicaraan katanya, pembahasan tentang masalahnya antara imam dan makmum berbeza dalam beriktikad suatu kewajiban, beriktikad kepada kesunahan atas syarat dan rukun menurut si makmum oleh imam menganggap itu kesunahan, boleh mengikutinya. Nyom permasalahan di karena terjadi di antar madhab bi khilafil muwafiq, dengan sebalik si muwafiq, sesama Syafi'i, sama-sama Syafi'i, imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Kewajiban yang menurut madhab Syafi'i oleh si imam tidak mendatangkan syarat menurut Syafi'i, hana gepuput le imam, padahal imamnya madhab Syafi'i. Yang oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut, hana sah ikut imamnya. Kenapa? Karena menurut imam sendiri, karena yang Syafi'i, berarti batal salatnya si makmum Syafi'i. Yang muwafiq antara madhab imam dan makmum sama madhab. Yang segala sesuatu yang kepuput oleh imam, yang harus sesuai dengan kriteria madhabnya. Karena tanya ibadat harus sesuai dengan kriteria madhab yang kita anut. Tanya Syafi'i, persyarat dan rukun bab Syafi'i harus didatangkan, harus dilengkapi syaratnya. Di ketika imam hendak melakukan cara-cara yang menurut Syafi'i, perhatian jam Syafi'i, tetapi tidak mendatangkan syarat dan rukun yang wajib menurut madhabnya, maka tidak sah. Tapi menyok berbeda madhab itu lain cerita. Menyok beda madhab, fala yasihul iqtida'u bih. Menyok imam makmum sebuah madhab, tapi imamnya hanatib, ketentuan syarat dan rukun menurut madhab Syafi'i hanatib, hana lengkap, tidak mencukupi, maka oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut karena satu madhab. Walau oleh Imam Qulyubi mengatakan, walau imam a'zam yang menjadi imam tersebut presiden, bahasanya imam a'zam, menyohana tak ikut ilikut presiden dan imam, hana tak ikut, timbul fitnah, timbul masalah besar,
sedangkan Imam A'zam tersebut orang Syafi'i, tapi salatnya tidak memenuhi rukun, pergi bandar ikut, tetap hanya ikut. Untuk menolak fitnah, baik gara-gara hanya tak ikut juga fitnah, oleh Imam Qulubi gebi jalan solusi wa tudfa'ul fitnah bi suratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Untuk menolak fitnah, maka silakan mutaba'ah, tapi jangan niat rabit, jangan niat ikut imam. Yang mungkin nak pasal luka. Tanya handa ada jamaah, tapi tadang dalam sah berjamaah. Seolah-olah bentuk si makmum salat sedang mengikuti imam, padahal dia tidak mengikuti imam. Kenapa melakukan yang sedemikian rupa oleh si makmum? Untuk mendafa fitnah, menyebut lemah tadra hendak ikut imam, sedangkan yang menjadi imam adalah Imam A'zam, takut terjadi fitnah, kemudaratan bagi si makmum. Untuk mendafa fitnah tersebut, dibolehkan caranya bisuratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Langsung berdiri dalam saf seolah-olah ikut imam, tujuannya untuk dafa fitnah. Yang untuk ikut hanya ikut. Langsung niat jamaah, langsung niat ikut imam, hanasah. Kenapa? Karena imam tersebut tidak melakukan kewajiban dan syarat menurut mazhab Imam Syafi'i, karena gobnyan Syafi'i. Jadi untuk dafa fitnah boleh dengan melakukan surah mutaba'ah, bentuk mutaba'ah. Tentang nyo nafasal ukur tu. Di ketika ketanya hana tak ikut seorang imam rukuk, makmum rukuk, imam i'tidal, dia i'tidal, padahal dia tidak meniatkan ikut imam, itu tala'ab, itu batal salat, nyana pasal rukuk. Jadi minimal menyelisihi satu rukun. Yang pembahasan tentangnya nyodna pada yang selagi akan datang. Oleh karenanya terlanjut pada malamnya daripada matan walau iqtada Syafi'i bi Hanafi, seandainya mengikut oleh si Syafi'i bi Hanafi dengan si Hanafi yang menjadi makmum Syafi'i, yang menjadi imam Hanafi, masa farjahu au iqtasada. Dua kaitnya. Yang menjadi imam si Syafi'i, tapi si Syafi'i tersebut masa farjahu, yang sudah menyentuh kemaluannya si Syafi'i, si Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tidak membatalkan wudu. Menurut Hanafi. Menurut Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan maka batal wudu. Man massa farjahu falyatawadda. Hadis. Orang siapa menyentuh kemaluan dengan batin kafnya, dengan telapak tangannya, maka hendaklah ia berwudu. Gefahami hadisnya oleh Syafi'i, di ketika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, Nabi diperintahkan untuk berwudu. Gefahami di sana berarti batal wudu. Karena terserah. Yang kena pegah, orang Syafi'i menyentuh kemaluan batal wudu. Hanafi menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Terjadilah halnya dalam iqtidaan, dalam si Syafi'i mengikut Hanafi. Si Hanafi tersebut sesudah dia berwudu, dia sudah menyentuh kemaluannya. Nyan bagaimana kasusnya? Au iqtasada. Surah yang kedua. Si Hanafi yang menjadi imam sesudah dia berwudu sebelum salat,
sesudah berwudu dia berbekam. Berbekam menurut pendapat Syafi'i tidak batal wudu, cuma basuh tempat najis. Karena keluar darah, maka darah yang tempat bernajis. Menurut fikih Hanafi, salah satu perkara yang membatalkan wudu berbekam. Yang sebalik dengan memegang kemaluan. Memegang kemaluan batal menurut Syafi'i, tidak batal menurut Hanafi. Berbekam batal menurut Hanafi, tidak batal menurut Syafi'i. Yang dalam masalah tersebut, apakah sah oleh si Syafi'i mengikut si Hanafi yang sudah memegang kemaluan? Karena menurut Syafi'i si Hanafi tersebut sudah batal wudu. Fal asah, timbul khilafiyah, dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling unggul dari dua pendapat yang paling kuat, khilaf para ashab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi dunal massi i'tibaran biniyatil muqtadi. Pendapat yang paling kuat, apabila si Hanafi, karena dua kasus, dua masalah. Ada masalah yang pertama, si Hanafi yang menjadi imam sesudah berwudu memegang kemaluan. Kasus yang kedua, si Hanafi sesudah berwudu maka dia berbekam. Yang tak ikut. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi. Menurut mazhab Syafi'i, berbekam tidak batal wudu. Yang menjadi imam Hanafi. Menurut Hanafi batal wudu. Ketika si Hanafi menjadi imam padahal dia sudah berbekam, dia berbekam ya ada imam. Yang menurut mazhab rawaknya hana tahu wudu. Menurut dia sah wudu, tak ikut tuju imamnya. Karena menurut dia sah wudu, maka boleh. Kenapa? I'tibaran, karena yang i'tibar tersebut niat si muqtadi, niat orang ikut, niat makmum. Menurut kedaya makmum, orang sesudah berwudu berbekam, batal wudu atau tidak? Ya, Syafi'i hana batal. Berarti niat orang ikut, Syafi'i tidak batal wudu imam tersebut. Maka sah untuk diikuti. Beda kasus duna masih. Beda kasus dengan memegang kemaluan. Ti Syafi'i, ti Hanafi sesudah berwudu memegang kemaluan, maka menjadi imam. Yang tanya Syafi'i hana tak ikut. Bahkan karena menurut kedai Syafi'i batal wudu Hanafinya. Hanafi tersebut sudah batal wudunya dengan memegang kemaluan. Menurut siapa? Menurut imam. Karena yang diiktibar, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang diiktibar adalah niat si muqtadi, niat orang ikut, anggapan orang ikut, etiket orang yang ikut. Etiket si makmum kibar menyucap Hanafinya imam kemaluan, batal wudu, maka hana sah ikut. Menurut etiket makmum kibar si Hanafi yang berbekam nak batal wudu, tidak sah, maka sah ikut. Jadi pendapat yang kuat, yang iktibar niat si muqtadi, niat orang ikut. Ya, nanti kita ambil kesimpulan. Nyo dah baca aja ini. Yang pendapat yang paling kuat, yang iktibar niat orang yang ikut. Wasani, ya, kena khilafiyah. Pendapat yang kedua daripada kalangan Syafi'iyah, aksu dzalik i'tibaran bi i'tiqadil muqtadabih. Sebalik, apabila si Hanafi sesudah berwudu dia berbekam, tanya Syafi'i hana sah ikut li imamnya. Fakat yang enggak anggap niat imam. Karena gonya Hanafi, menurut Hanafi sah wudu urang ka berbekam tidak sah, maka han sah ikut. Kasus yang kedua,
si Hanafi sesudah berwuduk maka memegang kemaluan. Tanya Syafi'i, sah ikut. Pendapat kedua sah. Kenapa? Karena yang diiktibar bukan niat makmum, niat imam. Karena menurut imam tidak batal wuduk memegang kemaluan, maka sah ikut. Beda surah berbekam. Berbekam menurut Hanafi tidak, menurut Hanafi batal wuduk. Maka oleh Hanafi, seorang imam yang menganut mazhab Hanafi, yang beribadatnya sesuai dengan mazhab Hanafi, sesudah berwuduk berbekam terus menjadi imam, yang menurut pendapat yang kedua tidak sah untuk diikuti. Karena menurut imam tersebut, menurut paham yang dianut oleh imam tersebut, imam tersebut sudah batal salat, walaupun menurut ayat makmum tidak batal. Yang pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama bukan. Yang kekalon lagi niat kedaya makmum. Menurut ayat makmum natah semayang ke imamnya, mentang sah. Karena berbekam itu tidak batal wudu, maka sah tak ikut. Tidak sah karena sesudah berwudu imam tersebut menyentuh kemaluan. Menurut ayat Syafi'i, makmum hana sah ikut, maka tidak sah. Karena yang iktibar niat makmum, niat si muqtadi, bukan niat si muqtadabih, bukan niat imam. Yang dua pendapat yang kuat sebagaimana yang kagak tarjih oleh Imam Nawawi dalam kasus sedemikian rupa, maka yang diiktibar adalah niat si makmum atau si muqtadi. Kesimpulan yang pertama dah tarik daripada pembahasannya, syarat untuk mengikuti imam yang beda mazhab. Ini permasalahan beda mazhab. Syaratnya dua. Yang pertama, segala sesuatu yang wajib menurut makmum, syarat dan rukun benar bahasa haji. Sesuatu yang kewajiban menurut makmum oleh imam ada didatangkan, ada dilakukan, naga pubut. Yang wajib menurut makmum naga pubut 5. Walaupun imam watai pubutnya beriktikad kepada sunat, tidak masalah. Karena beda mazhab. Yang penting yang wajib menurut gedanya makmum, imam naga pubut. Walaupun kepubut imam melakukan hal tersebut menganggap sunat, wala yadurru, tidak mudarat, anak putu. Yang penting naga pubut benda. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan taharah ataupun salat menurut si makmum, imam tidak melakukannya. Walaupun menurut imam hal itu tidak batal. Yang jud ke batu taharah atau yang jud ke batu sembahyang, menurut si makmum, si imam hal tersebut tidak melakukannya, walaupun menurut imam hal tersebut tidak batal. Yang dua syarat. Contoh lagi ada guna. Menurut Hanafi, memegang kemaluan tidak batal wudu. Sesudah berwudu memegang kemaluan tidak batal wudu. Tetapi walaupun tidak batal, oleh si Hanafi tersebut tidak melakukannya. Terus habis wudu langsung menjadi imam tanpa memegang kemaluan. Dia Hanafi. Tidak memegang kemaluan walaupun menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Yang kedua Syafi'i, sah ikut Hanafi dan sah. Kenapa? Karena tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan taharah ataupun membatalkan salat menurut si makmum. Baik kepuput yang hal-hal yang ke batu semayang. Ya, dua syaratnya. Ya, yang syarat mutlak antara untuk sah ikut orang-orang imam dan makmum yang berbeda mazhab. Oleh Al-Mahalli menguraikan, walau tarakal i'tidala, ada surah yang lain
kasus yang lain, surah tergedi, walau tarakal i'tidala, oleh si Hanafi meninggalkan i'tidal, awit tuma'ninata, atau meninggal tuma'nina. Karena menurut fiqih Hanafi, i'tidal itu tidak wajib, bukan rukun salat. Tuma'ninah juga bukan rukun salat menurut Hanafi. Au qara'a ghaira Fatihah, atau yang menjadi imam si Hanafi tersebut membaca ayat, membaca bukan Al-Fatihah. Karena lagi membaca Al-Fatihah pada rakaat, setiap satu rakaat salat, 3 mazhab wajib baca Al-Fatihah. Syafi'i, Malik dan Ahmad dapur Hambali wajib baca Al-Fatihah. Yang lain sepakat wajib baca Al-Fatihah. 3 tersebut khilaf mereka pada membaca basmalah. Hanafi tidak wajib baca Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pokoknya benar baca surat, benar baca Quran, apa yang mudah, tidak mesti Al-Fatihah. Yang fiqih Hanafi. Tetapi dalam fiqih Hanafi, walaupun tidak wajib baca Al-Fatihah, yang afdalnya dibaca Al-Fatihah. Oleh Hanafi tersebut, ketika menjadi imam, dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi 3 masalah. Yang pertama, Hanafi tidak melakukan rukun, meninggalkan rukun. Yang kedua, tidak melakukan tumakninah. Yang ketiga, tidak membaca Al-Fatihah. Ketiga-tiga tersebut karena tidak wajib menurut Hanafi, ya Hana lakukan. Nyan imam tersebut berarti kan melakukan perkara yang batal salat menurut Syafi'i. Karena menurut Syafi'i wajib tumakninah, wajib i'tidal, mesti baca Al-Fatihah. Berarti kewajiban yang menurut makmum, sesuatu yang menjadi syarat ataupun rukun menurut makmum, oleh si imam tidak mendatangkannya. Maka jelas lam yasih iqtida'u Syafi'i bihi. Oleh makmum yang bermadhab Syafi'i tidak sah mengikuti imam yang menganut paham madhab Hanafi tersebut. Kenapa? Karena kewajiban yang menurut makmum itu wajib, oleh imam tidak mendatangkannya. Kita pahami sebaliknya, apabila si Hanafi yang menjadi imam, dia ada tumakninah, dia ada i'tidal, dia membaca Al-Fatihah, nal kubut ada yang wajib menurut makmum. Walaupun watai kubutnya hanya ikut yang kewajib dan terserah. Yang penting al-ityan. Patokan ni ada mendatangkan kewajiban yang menurut makmum itu wajib, imam ada melakukannya. Walaupun dia beriktikad untuk perkara sunat. Hanya masalah karena beda mazhab. Yang patokan ni jelas. Wa qila yasihu i'tibaran bi i'tiqadi. Ada pendapat dhaif satu lagi. Walaupun Hanafi tersebut tidak tumakninah, tidak i'tidal, tidak membaca Al-Fatihah, sah ikut dengan Syafi'i. Itu qil. Wajhun dhaifun. Pendapat yang amat lemah. Kenapa sah? I'tibaran, karena i'tibar dengan i'tiqad si muqtadabih. Karena i'tibar dengan i'tiqad si imam. Yang menjadi imam Hanafi. Menurut Hanafi sah apakah? Sah atau tidak salatnya? Ya sah. Karena i'tidal itu, karena tumakninah itu, karena baca Fatihah itu bukan kewajiban, tapi kesunahan. Maka sah. Dikarenakan menurut imam tersebut sah, tanya tak ikut imamnya, maka sah ikut. Karena kasah sama yang menurut imamnya. Itu pendapat yang amat lemah. Yang kuat tidak sah. Kenapa? Karena imam tersebut
tersebut tidak melakukan, tidak mendatangkan kewajiban-kewajiban yang wajib menurut si makmum. Ya, dari uraian Imam Al-Hali ini terletak pada kasus kewajiban. Imam Nawawi dalam matannya pada masalah melakukan segala perkara-perkara yang membatalkan. Di dua kesimpulan oleh Imam Nawawi dalam matan beliau, Imam Hanafi dalam kasusnya contoh, untuk menjadi imam, untuk sah menjadi imam untuk kalangan Syafi'i, Hanafi tersebut jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat menurut Syafi'i. Tambahan oleh Al-Jalal Al-Mahali. Yang kedua, oleh imam tersebut mesti dilakukan untuk sah diikuti. Untuk sah diikut oleh imam, oleh makmum akan imam tersebut. Imam tersebut mesti dilakukan perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Jadi kesimpulan benar dua. Yang undang-undang uraian tentang sah untuk sah mengikuti imam makmum dengan imam yang mukhalif, yang berbeda mazhab. Ini dua syaratnya. Lu ulang tengok tu. Syarat yang pertama, untuk sah diikuti imam yang berbeda mazhab dengan makmum, imam tersebut, dasar pendapat paling kuat, dua syaratnya. Imam tersebut yang pertama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat adapun taharah menurut makmum. Yang kedua, imam tersebut mustamilatun ala ma la budda min, harus gelengkapi segala perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Wala yadhuru, tidak mudarat masalah makmum imam tersebut bi'itiqad itu kesunat, yang terserah, yang silakan. Yang dua, timbul soal, apabila ragu-ragu bagaimana? Kasus benar, nak baca bismillah li ibu Masjidil Haram, kan hantam dialog, hantam datanya nak baca basmalah dah. Apakah imam tersebut anda ada membaca basmalah? Yang jelas imam Allahu Akbar sejenak, karena mungkin iftitah mereka beda dengan ayam. Mungkin iftitah sebagai mazhab Allahumma ba'idni bil khataya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung basmalah tidak terdengar, tidak boleh kita memvonis mereka tidak membacanya. Ya, ketika ragu-ragu apakah imam tersebut ada membaca basmalah atau tidak, apakah sah diikuti bagi jamaah umrah yang mengikuti imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Dalam kasus tersebut sudah terdapat jawaban daripada Al-Mahali, walau syakka, seandainya ragu-ragu fi itiyani biha fakadzalik, seandainya ragu-ragu apakah imam tersebut ada melakukan perkara yang wajib, ada membaca Fatihah, fakadzalik, maka boleh ikuti. Punya ragu-ragu, maka manteng je tak ikuti. Kenapa? Tahsinan lidhanni bihi fi tawqil khilaf, karena membaikkan zan, sangkaan pada memelihara bagi khilaf. Bagaimana bagi khilaf? Khuruj binal khilaf mustahab, kaedah yang masyhur tersebut berlaku di setiap madhab. Orang Hanafi, orang Ambali, orang Maliki tidak wajib membaca basmalah, tapi mereka menghormati pendapat Syafi'i yang wajib baca basmalah. Punya menang dalam fiqih Hambali membaca basmalah sunat. Kenapa? Karena untuk keluar daripada khilaf, karena untuk menjaga daripada pendapat Syafi'i yang mengatakan tidak sah salat kalau tidak ada basmalah. Oleh karena demikian, dalam fiqih Hambali sendiri sunat baca basmalah. Punya menang untuk menjaga khilaf, nak baca basmalah, jet azan laginya. Cukup sekian, lebih dan kurang dari kemah.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم Terima kasih Gibraltar. ذكرك وشكرك Gibraltar. وحسن Terima kasih. عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع